teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 20 Juli 2023 berjudul Sungai-Sungai dalam Alkitab. Ayat hari ini di Yesaya 48 ayat 18 berbunyi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas nama 5 gunung di Alkitab. Sebenarnya masih banyak lagi gunung yang disebutkan di dalam Alkitab. Tapi hari ini kita akan membahas sungai-sungai yang ada di Alkitab ya. 1. Sungai-sungai di Taman Eden. Di Taman Eden ada sebuah sungai yang mengairi seluruh taman. Sungai itu memiliki 4 anak sungai, yaitu Pison, Gishon, Efrat, dan Tigris. Sungai Pison disebutkan memiliki kandungan emas yang baik, dan di sana juga ada kamar bedolah dan batu krisoprat. Sungai Efrat mengalir melintasi Suriah dan Irak sampai akhirnya bersatu dengan sungai Tigris dan bermuara di Teluk Persia. 2. Sungai Nil. Sungai Nil merupakan salah sungai yang terkenal di dunia yang letaknya berada di Afrika Utara. Panjangnya yang mencapai 6.695 km dan merupakan kilometer dan merupakan sumber air utama bagi 2 negara di Afrika, yaitu Mesir dan Sudan. Sungai Nil adalah tempat terjadinya Tulah pertama di Mesir. 3. Sungai Abana dan Parpar. Sungai Abana terletak di kota Damaskus, Suriah. Sedangkan Sungai Parpar merupakan anak Sungai Abana. Sungai Abana dan Parpar pernah disebutkan dan dibanggakan oleh Naaman sewaktu ia sakit kusta. Naaman bangga akan sungai-sungai itu karena jauh lebih bersih dan bagus daripada sungai yang ditentukan oleh Nabi Elisa. Selain itu, taman-taman dan kebun-kebun buah-buahan yang subur mendapat air dari sungai itu. 4. Sungai Yordan. Sungai Yordan terletak di Israel dan mengalir melalui Danau Galilea. Merupakan sungai yang sering disebutkan di Alkitab dan banyak mukjizat terjadi di sana. Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sebelum mereka memasuki tanah Yeriko menuju tanah perjanjian. Dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di sungai Yordan, termasuk membaptis Tuhan Yesus. Pesan dari renungan ini, Alkitab menyebutkan banyak sungai, dan sungai-sungai itu ternyata cukup penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus menyebutkan ada mata air kehidupan
Dari mata air itu akan mengalir air hidup yang kalau kita meminumnya tidak akan merasa haus lagi. Mata air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita akan mengalir mata air kehidupan. Kita tidak akan lagi merasa haus akan kasih sayang karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi sumber kasih sayang di dalam hati kita, menjadi sumber sukacita dan sumber damai sejahtera. Dan yang paling utama adalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan hidup yang kekal. Pertanyaan 1. Apa yang kamu ketahui sekarang tentang sungai-sungai di Alkitab? Jawabannya, Alkitab menyebutkan banyak sungai dan sungai-sungai itu ternyata cukup penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. 2. Apakah yang dimaksud dengan mata air kehidupan? Jawabannya, Tuhan Yesus adalah mata air kehidupan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hati kita akan mengalir mata air kehidupan. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.